Tapi ada gini, Bang Erwin, ketika kemarin Pak Anies dalam debatnya sempat ngomong, masalah di Jakarta harusnya diselesaikan, bukan justru ditinggal pindah ke IKN. Itu gimana respon itu? Jakarta ada pandemi 2 tahun. Jadi bagaimanapun Jakarta tidak 5 tahun dikelola, 3 tahun dikelola, 2 tahun pandemi. Artinya 2 tahun itu kan tidak pembangunan. Yang ada bagaimana kita menyelesaikan kesehatan. Jakarta punya duit juga, karena ada proyek-proyek di Jakarta yang kalau nggak dibantu dari pusat itu bisa mangkrak. Jadi pada saat itu kita harus ya menaikkan defisit kita dari 3 ke 6 karena penerimaan negara kurang kan. Jadi kita harus mengeluarkan bond, sun dan sebagainya, instrumen-instrumen seperti gitu, karena kita membutuhkan biaya kesehatan besar dan itu terjadi seluruh dunia. Nah sekarang kembali lagi ke 3, penerimaan negara udah mulai naik. Jadi kita harus melihat bahwa 5 tahun terakhir ini ada pandemi, 2 tahun, jangan lupa ada pandemi 2 tahun. Jadi pada saat saya tanya kepada pemilih, apakah hidup kamu lebih baik hari ini dibanding pandemi? Jawabannya pasti lebih baik kan? Pandemi susah, hari ini lebih baik. Jadi better today dan pada saat pandemi. Jadi masyarakat kehidupannya, ekonominya mulai membaik. Tapi apa cukup? Belum. Karena ada pandemi pada saat itu. Kalau dianggap gini, perpindahan ke IKN itu hanya akan menguntungkan aparatur negara saja, tidak mementingkan masyarakat, yang pasti elit-elit politiknya aja yang untung, terutama para pebisnis di Indonesia. Gimana tuh responnya? IKN itu kan kesepakatan antara pemerintah dan legislatif. Kan partai-partai ada di situ. Semua partai kan sepakat. Ya, mau yang partai nomor 1, nomor 2, nomor 3, semua sepakat. Anggarannya pun juga disepakati kan. APBN-nya udah disepakatin. Terus apanya yang mau dipertanyakan? Kalau itu adalah kesepakatan dan ada namanya undang-undang APBN. Nah, pembangunan IKN itu kan lama. Nanti 2045 baru kita bisa melihat hasil. Tapi kan ada progres. Nah, jumlah populasi juga yang ditargetkan juga 2 juta. Bukan 5 juta, bukan 10 juta, 2 juta. Sehingga ada target populasi yang akan tinggal di IKN itu. Kemudian ada 460 triliun nilai investasi yang akan ditanamkan di sana. Kalau tidak salah 90 triliun itu APBN. Bertahap ya. Dan sampai 2024 kan sudah selesai. Sudah disepakati anggaran itu. Sehingga ada pembangunan berkelanjutan. Di mana nanti di situ ada tematik terhadap IKN itu. Kan kita butuh tematik terhadap kota itu. Sehingga kemudian sedang dibahas sekarang ini Undang-Undang Jakarta. Sehingga Jakarta nanti pembangunannya sudah jelas. Nah, sekarang sedang dibahas lagi bagaimana menaikkan tarif parkir. Ya supaya mobil nggak banyak ke Jakarta. Orang pakai public transport. Nah, jadi istilah saya itu tax the super rich, give back to the poor. Karena ini paham daripada ekonomi Pancasila, ekonomi jalan ketiga. Kalau dibilang gini, katakanlah IKN dan juga food estate itu jadi kekuatan dalam kampanyenya Prabowo Gibran. Tapi yang jadi pertanyaan kan bagaimana meyakinkan seluruh elemen masyarakat, baik mereka itu yang melek informasi maupun yang nggak melek informasi, bahwa program-program kampanyenya Prabowo Gibran, terutama jika nanti terpilih, itu menguntungkan mereka. Ya pasti kan, kita berbicara kesinambungan. Kita berbicara memperbaiki. Ada, kita sekarang tahu harga beras berapa, mahal kan, harga cabai mahal, sehingga kita butuh lahan untuk membangun kawasan yang bisa full mechanized. Karena kan sekarang yang namanya pertanian sudah menggunakan artificial intelligence, sudah menggunakan teknologi dan sebagainya, sehingga kita ingin ada lahan baru yang kemudian itu menggunakan teknologi dan efisiensinya tinggi. Di satu sisi juga yang lahan yang ada sekarang ini jangan dikonversi jadi perumahan. Coba di Kerawang
Bekasi, sawah jadi perumahan sekarang, jadi pabrik. Oke. Berarti lahannya berkurang, produktivitasnya nggak naik. Jadi itu juga harus kita pikirkan bahwa kota di Jabodetabek berekspansi. Irigasi yang ada di Kerawang Bekasi membasir, Oke. karena dikonversi jadi perumahan dan pabrik. Nah kita harus merelokasi lahan kita ke daerah-daerah tertentu. Baik.